hormati Kepala Desa sekecamatan Bolano Lambunu dan Bolano yang halo Pak, kita harus paham sebagai suami istri seperti itu. Istri itu kepingin disayang, kepingin dinaikkan, kepingin disanjung. Maka mohon maaf Pak, mohon maaf kalau cerewet sudah, kalau ini tidak cerewet, saya belum pernah membaca doa supaya istri tidak cerewet, belum pernah. Pakai logika saja Pak, ketika cerewet sudah keluarkan Pak dari saku 10 yang merah Pak, betul. Diterima Pak, itu memang sudah takdir. Betul. Dan saya sampaikan, ketika istri cerewet Pak marah-marah, pasti akan ada sesuatu yang lebih berharga untuk kita. Itu sudah saya lakukan. Maka seumpama jenengan kepingin istri tidak cerewet, gampang, penuhi kebutuhan. Apa yang kedua? Diam 1000 bahasa Pak. Betul. Jangan sampai tidak pernah ikut pengajian, akan bertemu. Mohon maaf kalau nanti menyinggung perasaan panjenengan. Ibu-ibu kalau di rumah macak seperti ini. Halo, halo. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibu-ibu kalau di rumah yang nutup aurat seperti ini. Halo, halo. Mana yang baik, menutup aurat apa membuka aurat? Menutup. Tinggal melihat yang melihat. Kalau yang melihat saya lebih baik buka aurat. Kenapa? Obat Pak. Allahumma sholli ala Muhammad. Mohon maaf ibu-ibu, mudah-mudahan sebulan dari sini menjadi istri yang solehah. Amin. Hanya istri yang beriman asik bisa dijadikan teman dalam tiap kesusahan, selalu jadi hiburan. Istri solihah. Saya punya istri satu. Saya nikah tahun 95. Alhamdulillah usia saya 25 Pak. Betul. Istri saya usianya 20. Ya menikah ini. Saya nikahnya 95. Istri saya usianya 20. Saya sudah 25. 95 saya nikah. 96 istri saya melahirkan anak yang pertama. 97 melahirkan anak yang kedua. Sudah waktunya ditutup pulang. Allahumma sholli ala Muhammad. Kenapa harus ada tertawa? Istri terus masalah. Masalah buat lo. Di sini tidak ada yang lahir setiap tahun. Tidak ada. Contoh itu. Istri saya 96 melahirkan anak yang pertama, anak yang kedua 97, anak yang ketiga orang. Allahumma sholli ala Muhammad. Anak yang ketiga 2003. Apa yang saya sampaikan? Saya mohon maaf. Setiap kali saya cerita ini orang mesti tertawa. Saya tanya, kenapa Bu ada masalah kalau istri saya melahirkan setiap tahun? Tidak Pak Yai. Terus kenapa? Terlalu cepat aja Pak Yai. Saya jawab, kan yang penting ada saya. Ya enggak? Ya sudah. Wong jenengan semua enggak ikut membantu istri saya ketika melahirkan. Gini pembedan. Iya Pak, biarkan sajalah. Mau lahir setiap tahun apa setiap bulan, urusan kiai dan bunyai. Allahumma sholli ala Muhammad. Betul Pak. Akhirnya ada seorang pemuda mengatakan, mohon maaf Pak Yai, kenapa? Kok cepat banget Pak Yai? Waduh, saya agak tersinggung. Saya bilang, sini. Apa kata kamu? Terlalu cepat Pak Yai. Kenapa? Musuh setiap tahun. Apakah kamu tidak pernah merasakan menjadi suami? Memang saya belum pernah menikah, makanya segera menikah. Ternyata menikah itu, masya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Apa yang saya sampaikan, ibu bapak yang dimuliakan Allah, mohon maaf, jujur, kita itu kalau mengikuti pengajian seperti ini, mohon maaf, insya Allah pulang dari sini akan mendapat ilmu tambahan. Allahumma. Istri saya beritahu, jadilah istri yang solihah. Apa ciri-ciri istri yang solihah? Tidak usah terlalu panjang, tidak usah pakai Quran dulu lah, tidak usah pakai hadis dulu lah. Sudahlah yang dipakai yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Apa istri solihah? Yang pertama, tandanya apa? Satu,
berjabat tangan pada suami setiap hari. Halo, halo, ibu, kalau salaman pada suami setiap hari apa? Apa itu? Hari raya. Setiap hari raya. Bagus. Jadi ibu-ibu sini anggota pengajian Jamiatul Muslimin salaman sama suaminya setiap hari. Oh, setiap gajian. Bagus. Mudah-mudahan suaminya saya doakan mulai hari ini tidak pernah gajian setiap bulan. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibu bapak mohon maaf, suami itu akan tenang hidupnya manakala istrinya solihah. Apa tanda solihah? Jabat tangan setiap hari, tidak usah nunggu gajian, tidak usah nunggu hari raya. Apa sih beratnya jabat tangan? Kan hanya biaya pakai tangan ini saja, ya enggak? Kenapa harus nunggu hari raya? Kenapa harus nunggu gajian? Istri yang solehah berjabat tangan setiap hari. Aisyah istri Rasulullah jabat tangan pada Nabi Muhammad setiap hari, Pak. Begini, tidak pernah Aisyah itu terus jabat tangan nunggu gajian. Nabi bukan PNS. Sallallahu Nabi Muhammad betul jabat tangan setiap hari. Mohon maaf, itu Nabi, istri Nabi. Kenapa kita tidak mau mencontoh Nabi? Ayo ibu-ibu, ya. Pulang dari sini, Ya. praktekkan. Pulang sampai di rumah, Assalamualaikum. Suami membuka pintu, Waalaikumsalam. Pegang tangan kamu. Cium, Pak. Ini suami akan segera semaput, Pak. Allahumma sholli ala Muhammad. Betul itu, istri saya kalau jabat tangan setiap hari. Kenapa? Saya beritahu, contohlah istri Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Satu, Pak. Ini tanda-tandanya. Mohon maaf bapak-bapak ini, anggota pengajian Jamiatul Muslimin, tolong dibelajari ibu-ibu. Jabat tangan setiap hari. Tugas seorang suami memberikan pembelajaran pada istri untuk jabat tangan setiap hari, Pak. Kenapa? Karena mereka minta uang setiap hari, Pak. Mat, halo, masa kita tidak memberikan pembelajaran untuk jabat tangan? Ini minta uang setiap hari, Pak, untuk berbelanja dan memasak. Maka bapak-bapak tugasnya apa? Memberikan pembelajaran pada istri untuk jabat tangan setiap hari. Kalau diberi pembelajaran setiap hari jabat tangan tidak mau, masih ngotot nunggu gajian atau nunggu hari raya, tolong bapak-bapak memberikan gajinya setiap hari raya saja. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Iya, Pak. Biarkan itu. Kalau saya nekat, Pak, istri saya tidak mau jabat tangan, ya sudah, saya biarkan. Tapi tidak akan pernah saya beri gaji pada istri saya, nunggu hari raya saja. Katanya begini, Pak, kalau nanti tidak dikasih gajian setiap bulannya tidak diberikan atau nunggu hari raya, kita tidak ada yang masak, Pak. Tidak usah susah, Pak. Tidak makan di rumah tidak apa-apa, warung kan banyak. Makan lebih baik mungkin di warung, Pak. Kenapa? Pramuniaganya, Pak, roknya sekian loh, Pak. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita makan, nikmatnya Masya Allah. Apalagi ketika menyuguhkan, Pak, sudah pakai kaos sekian, Pak. Ya Allah, menyenangkan, Pak. Biarkan mereka susah. Kalau memang diberi pembelajaran untuk jabat tangan setiap hari tidak mau. Allahumma sholli ala Muhammad. Sholli ala Nabi Muhammad. Itu istri yang solihah, Bu. Tolong dicontoh istri Nabi Muhammad, jabat tangan setiap hari. Allahumma sholli ala Muhammad. Ketika ibu-ibu seorang istri mencium tangan suami, itu pahalanya seperti mencium hajar aswad. Alhamdulillah. Tidak usah ke Mekah, mahal. Nggih, nonton. Ke Mekah mahal, Pak. Tahun kemarin 61 juta di Jawa, Pak. Di sini berapa, Pak? Nggak tahu. Sama. Mahal, Pak. Ibu-ibu kalau mau mencium hajar aswad sudah di rumah banyak. Apa? Tangan kanan suami dicium. Itu sudah hajar aswad. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang kedua, ciri-ciri wanita yang solihah apalagi? Mohon maaf. Satu, jabat tangan setiap hari. Dua, ini yang paling penting, berbahasa yang baik. Allahumma sholli ala Muhammad. Lek ning wong Jawa ngarani basa, Pak. Nggih, mboten.
Dosa Pak. Tidak boleh memanggil suami seperti istri saya manggil Ton, jangan. Alhamdulillah sampai hari ini belum pernah istri saya memanggil Ton, belum pernah. Baru dari Margapura Pak ada yang manggil saya tadi Pak, Ton. Saya juga kaget Pak, ternyata ini dipanggil Pak Fatoni, bukan Sultan. Allahumma sholli ala Muhammad. Panggil nama suami dengan panggilan sayang Pak. Nabi Muhammad memanggil istri Aisyah. Apa memanggil Aisyah? Tidak. Apa kata Nabi? Ya Humairah. Dipuji, disanjung istri Pak. Aisyah memanggil Nabi juga pakai bahasa yang bagus Pak. Ayo kita contoh di HP saya tidak ada nama Siti Zulaika, tidak ada. Istri saya namanya Siti Zulaika, tapi di HP saya tidak ada Siti Zulaika. Sudah saya ganti Adinda. Asik. Adinda, Kakanda. Halo, panggilan sayang Bu di HP istri saya tidak ada Sultan, ganti Kakanda. Halo, panggilan sayang penting Pak. Buat apa? Menjalin biar hati selalu sambung Pak. Allahumma. Iya, jangan ditirukan orang-orang yang tidak punya ilmu Pak. Manggil suaminya karena gemuk, panggil gembrat. Jangan ditiru itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. 3, pertama jabat tangan setiap hari. 2, panggillah dengan panggilan saya. 3, ini yang paling penting. Cara wong Jawa, istri yang soleh apa? Menyuapi suami setiap hari. Amale. Mantap. Saya baru hari ini mengaji di protes baru hari ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi mengaji di sini, mohon maaf Bu, mohon maaf. Saya menyampaikan apa yang dilakukan Nabi Muhammad. Saya tidak ingin melihat siapa-siapa. Istri Nabi Muhammad, mohon maaf, menyuapi Nabi Muhammad. Buka Ikhya, Nabi menyuapi Aisyah, Aisyah menyuapi Nabi. Coba bayangkan, kalau Nabi menyuapi Aisyah tidak pakai sendok. Saya tidak pernah menyuapi istri pakai sendok, tidak pernah Pak. Ya jangan pakai cangkul dong Bu. Anak buah camat yang ini lah. Pakai sekop. Masa sang istri nyuapi suami pakai cangkul. Pakai sekop. Berarti suami pakai sekrop. Allahumma sholli ala Muhammad. Pakai sekop. Halo, betul Bu. Bu, mohon maaf, bisa dicontoh istri. Istri saya menyuapi saya setiap hari. Di sini saja tidak mau menyuapi. Kenapa? Karena banyak orang Pak. Saya tadi sarapan di sini Pak, di rumahnya Pak siapa? Pak Haji Taryo. Alhamdulillah Bu, disiapi kamar khusus Bu, AC Bu. Batuk saya Bu. Ya Allah, orang desa sampai sini Bu, disiapi kamar ada AC-nya. Ya Allah, saya matikan gimana ya, biarkan saja. Yang kedua, alhamdulillah Bu, sarapan di situ Pak, saya suka Bu. Masakan sini bagus, top. Saya cocok betul. Sayangnya satu, kenapa ketika sarapan harus ditunggui? Kan saya sendiri juga malu gitu loh. Akhirnya ngambilnya sedikit Bu. Mau ngambil lagi malu sama Pak Camat Bu. Ya Pak Camat juga nemani Bu. Alah emboh gitu. Akhirnya sampai hari ini saya ini masih lapar. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Istri saya menyuapi saya setiap hari. Betul, ikut Nabi Muhammad. Dan yang lebih saya suka apa? Mohon maaf, buka Ikhya. Nabi Muhammad menyuapi Aisyah, Aisyah menyuapi Nabi Muhammad. Selesai menyuapi, dan ini perlu dicontoh, jangan pakai sendok, pakai tangan. Selesai menyuapi Pak, apa yang dilakukan Nabi Muhammad? Jari jemari Aisyah dijilati oleh Nabi Muhammad. Jari jemari Nabi Muhammad dijilati oleh Aisyah. Kalau ini dipraktekkan, saya yakin Kamu gigi? ini di Kabupaten Parigi Motong, insya Allah pelajarannya akan sakinah mawaddah warahmah. Amin. Sudah pernah menyuapi apa belum? Ya. Oh amin, mau urung tahu. Udah pakai sendok. Kan belum pernah menyuapi, kok malah amin.
Jadi kuramin tok teko omah nyuapin neh. Allahumma sholli ala Muhammad. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Satu, mohon maaf berjabat tangan. Dua, berbahasa yang baik. Tiga, menyuapi. Empat, ini tanda istri yang soleh. Ini paling penting dan jarang orang melakukan. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini kalau saya sampaikan aman nggak? Aman. Aman ya. Saya khawatir terjadi seperti di Malang. Halo, sekarang banyak orang gampang tersinggung Pak. Ini sini aman ya. Ini yang keempat aman ya. Apa tanda atau ciri-ciri wanita soleh yang keempat? Ini yang paling penting. Kalau menurut orang Jawa apa? Nawani. Halo, halo, paham ya? Bapak-bapak sudah pernah ditawari? Oh. Menyenting ya, Pak, sudah berapa puluh tahun menikah Pak? Belum pernah ditawari Pak. Terus model orang-orang sini gimana Pak? Ngambil sendiri. Sip. Berarti seperti prasmanan. Mbak, sekali-kali saya diundang. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibu bapak mohon maaf, kayaknya ini sarung. Tidak Pak. Bukan, ini bukan barang yang harus ditakuti. Saya layaknya sebagai seorang istri menawari sang suami Pak. Betul itu. Buka Risalatus Syam. Allahumma sholli ala Muhammad. Sudah pernah ngaji Risalatus Syam? Pulang ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Di Risalatus Syam disampaikan Pak Bu, apa kata Nabi Muhammad? Mohon maaf. Ma min imra'atin tatlubu ridha zawjiha ala walaha sawabu Maryam wa Asia. Mohon maaf. Kalau sampai ada istri mau menawari sang suami, paham nggih nawari? Paham nggih? Dan mohon maaf, jangan nawari hanya malam Jumat. Gak usah mendengarkan. Ini pengajian usia 17 tahun ke atas. Allahumma sholli ala Muhammad. Betul Bu, siapapun seorang istri yang mau menawari sang suami, mohon maaf, apa kata Nabi Muhammad? Bagi dia sang istri yang mau menawari suaminya, disiapkan kamar di surga Allah. Loh, amin piye wong ora tau nglakoni. Kok amin? Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Betul itu. Nah, mohon maaf ibu bapak, banyak kiai yang menyampaikan istri ketika memasak terkadang kena panasnya minyak, itu mau masuk surga, menyapu masuk surga, mencuci masuk surga. Mohon maaf Pak Bu, cari hadis ayatnya ada enggak? Sorry, saya belum pernah baca. Tapi kalau nawari sang suami, clear Pak, ada Risalatus Syam. Allahumma sholli ala Muhammad. Bahkan seumpama sang suami sudah tidak kuat Pak. Ah, itu baru lagi. Kalau sudah lagi. Sallallahu alaihi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Mohon maaf ibu bapak, suami itu akan tenang di rumah, akan tenang menjadi suami, akan tenang memimpin keluarga. Manakala istri, mohon maaf, pandai seperti istri Nabi Muhammad. Ingin saya sampaikan dalam rangka biar keluarganya tenang semua, sakinah. Allahumma, betul itu, betul Pak. Makanya ditawari, Kak, seumpama istri saya, contoh istri saya. Sini tuh kalau libur itu istilahnya apa? Ya libur ya pray, neng dini pray. Seorang istri libur dalam artian head itu apa? Halangan. Istri, halo? Siap. Istri saya itu halangannya 8 hari, Bu. 8 hari, Pak. Istri saya dia Pak, hanya 1. Pak, kalau belum pernah menjadi kiai, mohon maaf, jangan sering menyalahkan kiai. Saya istrinya 1, liburnya 8 hari Pak. Pulang ngaji terus dia bilang, saya libur. Kopiah bisa meslek begini Pak. Mohon maaf Pak Chandra.
Sama saja Pak, sepanjang laki-lakinya sehat, betul Pak itu. Apa yang saya lakukan Pak? Kan tidak mungkin kiai terus main domino, kan nggak mungkin tuh Pak. Mungkin kan? Apa ada kiai terus cangkruk di perapatan? Kan nggak ada tuh Pak. Jangan nanti kalau sampai terjadi masuk YouTube Pak, Kiai Ahmad Sultan dari Blitar ternyata bermain domino di perapatan. Viral Pak itu. Apa yang saya sampaikan bisa dicek Pak di salah satu kitab Risalatus Siam. Kalaupun sampai 8 hari libur halangannya, untuk memberikan penghormatan biar suami senang, boleh seorang istri meminum pil tuntas. Tuntas. Halo, Halo. halo, belum pernah minum pil tuntas? Dicoba dulu. Bukan ini promosi, bukan Pak, tapi memang itu bisa